sahabat Sonora, ketemu lagi dengan saya Rara Kalesaran di podcast Praktik Baik Implementasi 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Dan bersama dengan saya sudah ada tamu nih yang seru banget. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Mungkin sahabat Sonora sudah sering dengar ya beberapa lagu-lagu yang kita putarkan di Radio Sonora. Nah, hari ini kita bahas bersama dengan Ibu Zulfa Maulida yang merupakan Kepala Sekolah SDI Al-Alaq Kota Bekasi. Hai Ibu Zulfa. Hai Mbak Rara. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Lagi sibuk ngajar terus mampir ke podcast, tetap ceria ya. Iya, harus itu dong. Karena Harus. kita ingin menggaungkan kan semangat anak Indonesia hebat. Waduh, gurunya aja semangat banget, gimana muridnya ya. Jadi Ibu Zulfa ini adalah Kepala Sekolah dari SDI Al-Alaq di Kota Bekasi. Nah, kalau berbicara tentang SD, waduh karakternya macam-macam banget ya betul. Bu Zulfa. Nah, pengen tahu nih pandangan dari Bu Zulfa tentang pentingnya peran dari guru-guru yang ada di SDI Al-Alaq Kota Bekasi nih dalam membentuk karakter anak-anak begitu, sejak dini terutama. Baik, Mbak Rara dan para pendengar Sonora ya. Pastinya guru itu dari katanya saja sudah digugu dan ditiru Oh, ya. iya. Berarti apa yang dilakukan oleh guru itu kemungkinan besar akan direplika oleh murid-muridnya. Maka guru itu bukan cuma berfungsi untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan kognitif, tapi yang terlebih adalah menjadi teladan buat anak-anak, menjadi fasilitator, Iya. bahkan seringkali menjadi coaching, coach untuk anak-anak ya, sehingga mereka ngerasa safe. Guru itu adalah salah seorang dewasa yang bisa dipercaya oleh anak-anak. Jadi kalau dibilang peran guru itu pastinya sangat penting untuk menumbuh kembangkan karakter anak-anak sejak usia dini. Orang tua kedua setelah orang tua di rumah ya, ini di sekolah begitu yang Iya. menjadi panutan begitu. Nah, tadi kan kita di awal sudah sampaikan kepada sahabat Sonora bahwa kita akan membahas tentang gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Betul. Nah, kalau menurut Ibu Zulfa, kenapa sih penting begitu bagi guru-guru untuk ikut juga menerapkan gerakan ini, Bu? Baik, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu kesannya sederhana ya Mbak ya. Kayak apaan sih itu gerakan harian gitu ya. Iya, Tapi iya. Masya Allah ternyata itu manfaatnya luar biasa ya. Oke. Kita mulai dari misalnya kebiasaan yang pertama itu bangun pagi. Kalau anak SD bangunnya siang itu dramanya panjang. Oke. Begitu dia bangun dia cranky, moodnya itu naik turunnya seperti roller coaster. Apalagi kalau udah kesiangan, nggak mau sekolah, nggak mau melakukan Apalagi kelas 1 aktivitas, ya, Bu. betul. Sehingga ternyata penting banget dari situ. Dan nanti ke kebiasaan-kebiasaan lainnya itu juga berpengaruh Mbak Rara. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa guru harus mensupport, karena kita juga punya part yang besar dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu. Ada beberapa kebiasaan yang bisa dilaksanakan di sekolah bersama dengan guru-guru. Yes, tadi sudah disebutkan sama Bu Zulfa bahwa yang pertama itu adalah Bangun pagi. Jadi memang siswa tuh dimotivasi untuk yuk datang lebih pagi, datang tepat waktu begitu ya. Betul. Hubungannya supaya mereka juga lebih semangat begitu ya, Bu? Benar, jadi kayak tadi saya bilang Mbak, kalau bangunnya kesiangan itu dramanya panjang kalau anak SD. Mungkin dia di jalan akan cranky, sampai Iya. sekolah juga moodnya belum siap untuk belajar, sehingga nanti akan berpengaruh tuh pada jam-jam pembelajaran berikutnya Iya. begitu. Sehingga dengan bangun pagi dia semangat, segar, kemudian dia ke sekolah tidak terlambat, sehingga bisa memulai hari dengan senyum, dengan nanti pagi ceria Iya. gitu ya. Itu udah oke banget sebenarnya konsepnya. Berarti tentunya gurunya juga harus lebih pagi ya. Betul. Tadi kan ya menjadi teladan. Betul, contoh bagi murid-muridnya. Betul. Kemudian yang kedua kebiasaannya adalah beribadah. Betul. Nah, pendekatan yang dilakukan Ibu Zulfa dan juga guru-guru yang ada di SDI Al-Alaq ini seperti apa yang digunakan agar kegiatan keagamaan juga bisa fun atau menyenangkan begitu ya, dan juga terus konsisten dijalankan. Nah, ini dia yang penting. Betul.
Jadi karena kami kan sekolah dasar Islam ya Mbak ya. Jadi alhamdulillah beberapa ibadah bisa kita laksanakan bersama-sama. Seperti mulai dari doa di sebelum belajar, kemudian sholat duha berjamaah, kemudian sampai sebelum aktivitas apapun misalnya makan atau apapun pasti ada doanya. Kemudian sampai nanti sholat zuhur berjamaah gitu ya, atau terkadang sholat asar berjamaah, itu kita laksanakan. Dan yang terpenting kita selalu bilang sama anak bahwa gini sayang, kalau kita mulai sholat atau ibadah itu dengan sebuah keterpaksaan, maka itu akan jadi beban. Padahal sebenarnya ibadah itu buat kita, bukan buat Allah gitu. Jadi ketika misalnya gini, kita coba kontekstualisasikan. Misalnya kalian pernah gak sih ngerasa sedih, ngerasa capek, lelah, terus kita berdoa, ya Allah tolong berikan kekuatan, kesehatan. Apa yang terjadi sama kita nak? Oh aku lebih tenang, anak-anak jawab gitu, murid-murid. Terus oh aku lebih ngerasa kayak ada yang nolong, Miss. Iya, berarti ketika kita berdoa atau beribadah sebenarnya itu buat kita, buat ketenangan kita, buat kebahagiaan kita, begitu. Sehingga anak merasa oh iya ibadah itu kebutuhan, bukan kayak kenapa sholat, soalnya disuruh gitu, tapi lebih karena soalnya saya butuh, saya senang kalau melakukannya, begitu, Mbak Rara. Dan akhirnya juga anak akan dengan sendirinya konsisten melakukannya, begitu ya. Baik, tadi sudah kebiasaan pertama bangun pagi, kebiasaan kedua adalah beribadah, kebiasaan ketiga, nah ini berolahraga. Nah, kalau berbicara olahraga seperti apa sebenarnya Bu Zulfa? Bentuk kegiatan olahraga yang biasa dilakukan bersama dengan siswa tentunya. Dan ada gak sih momen-momen yang mungkin lucu atau juga inspiratif begitu yang dilakukan saat olahraga bersama dengan murid-murid? Baik, jadi kan memang olahraga tuh kesannya pelajaran ya Mbak ya, PJOK gitu ya. Tapi sekarang kita sudah mulai membiasakan ada yang namanya senam anak Indonesia hebat. Pokoknya tenar banget. Mentari pagi ku siapkan diri. Itu kayaknya anak-anak se-Indonesia udah kenal tuh lagu itu ya kan? Betul. Nah jadi biasanya kita senam kalau di Alalak tuh biasanya hari Jumat. Oh Jumat pagi. Iya pagi. Jam kita berapa akan tuh? senam 7:30 biasanya. 7:30. Atau di kelas masing-masing. Kalau ice breaking gitu ya, mereka misalnya lagi mulai suntuk atau lagi mulai bosen, kita suka putarkan juga. Kenapa? Karena senam anak Indonesia hebat itu pertama tidak terlalu lama. Dia hanya sekitar 8 menitan, Mbak. Terus kedua, dia tidak terlalu banyak gerakan yang lompat-lompat jadi bikin anak-anak sampai tapi cukup untuk ngeluarin keringat gitu. Cukup untuk bergerak gitu, pemanasan ya. Sehingga sampai pendinginan sih Mbak ada. Sampai pendinginan. Cuma sehingga jadi mereka lebih ready lagi. Nah, gitu. itu maksudnya. Kalau anak SD kan yang kinestetik banyak ya. Jadi memang butuh bergerak. Tapi jangan sedih ya sahabat sonora, nanti kita punya segmen khusus di podcast yang lain yang membahas tentang pagi ceria senam anak Indonesia hebat ya. Lebih detail kita akan bahas di Pasti sana. seru banget deh itu. Seru, pentingnya seperti apa, gerakannya kayak gimana ya, ditunggu aja. Nah, dan itu tadi adalah kebiasaan ketiga ya, Bu Zulfa. Kemudian kebiasaan keempat ini juga yang paling ditunggu-tunggu adalah makan sehat dan bergizi. Makan sehat dan bergizi. Betul. Nah, gimana caranya dari Ibu Zulfa dan juga guru-guru di sana untuk mengedukasi anak-anak, siswa-siswa mengenai makanan bergizi gitu? Apakah juga didukung dari segi makanan yang disediakan di kantin atau bagaimana? Baik. Jadi alhamdulillah pada saat kami mulai melaksanakan gerakan tujuan anak Indonesia hebat ini, kami nggak sendiri Mbak Rara. Kami melibatkan orang tua. Dan alhamdulillah orang tua Alalak tuh Masya Allah keren-keren banget, suportif ya. Yayasan Alalak juga Bu Santi ya sebagai ketua yayasan itu sangat mensupport. Jadi kami waktu itu ada pertemuan hybrid. Orang tua itu ada sebagian yang di Zoom atau Jimit, ada juga yang datang ke sekolah, ke Korlas gitu ya. Kita memperkenalkan Bunda Ayah, ada yang namanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Salah satunya yang kita nggak mungkin laksanakan di sekolah saja adalah pasti tadi bangun pagi. Udah pasti nggak mungkin kecuali nginep di sekolah ya. Dan salah satunya yang lain adalah makanan sehat dan bergizi. Karena anak-anak disupport untuk membawa makanan sehat dari rumah gitu. Bekal. Ya, alhamdulillah. Kalau dulu mungkin masih ada parents yang misalnya bawanya nasi, mie goreng, kentang, cakep. All carbs gitu Karbo ya. Semua. Sekarang udah jauh lebih beragam, warnanya udah lebih banyak, udah komposisinya gitu ya. Sudah ada karbonya ada, proteinnya ada, lemak, vitamin dan serat dari sayuran dan buah juga ada. Jadi terima kasih banyak nih para parents yang sudah mensupport. Dan
untuk di kantin juga kita koordinasikan dengan pihak pengelola kantin. Maksudnya untuk menyediakan makanan yang bergizi. Jadi misalnya kalaupun burger itu ada sayurnya, kemudian ada dagingnya begitu. Sehingga anak-anak juga bisa punya pilihan menu yang lebih sehat dan bergizi tapi juga beragam begitu, Mbak Rara. Berarti dulu dari sekolah juga dikumpulkan ya, atau mungkin diberikan selebaran begitu untuk parentsnya supaya memberikan ini loh komposisinya untuk bekal anak begitu. Jadi biasanya kita waktu saat sosialisasi itu saya berikan gambar piring sehatku, isi piringku, Mbak. Nah, di isi piringku itu misalnya sepertiganya karbohidrat, kemudian ada protein, ada serat dari sayur dan buah gitu. Dan alhamdulillah waktu itu respons orang tua juga luar biasa gitu. Kayak misalnya, Miss nggak apa-apa. Bahkan kan ada poster 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Saya kirim ke mereka tuh ada yang sampai dicetak besar terus ditempel di rumah gitu, karena mau ngingetin anak bahwa ini tuh bukan cuma mama loh yang bawelin kamu, tapi ini program dari sekolah, program yang disupport sama pemerintah, dalam hal ini Kemendikdasmen. Makanya orang tua juga ngerasa oh ya Al-Halak tuh sekolah yang sangat pantas untuk jadi pilihan kita gitu loh, di Jati Asih, Jati Kramat dan sekitarnya gitu. Seru Jadi banget. keren banget, makasih banyak untuk koordinasi dengan parents dan pihak kantin ya dalam hal ini. Dan anak-anak juga nggak susah tuh untuk diminta makan sayur. Awalnya pasti ada struggling ya Mbak, pasti ada struggling. Cuma kayak misalnya orang tua sekarang tuh kayak kreatif ya Mbak. Misalnya dia bikin atau dimasukin ke dalam potongan-potongan. Misalnya bikin nugget gitu Mbak. Di dalamnya tuh ada potongan wortel, ada brokoli gitu. Aduh, parentsnya pasti dia nggak siaran pagi kayak saya jam 5, nggak ada waktunya nyiapin Gitu makan ya. anak. Bahkan kalau saya sendiri jadi terinspirasi Mbak. Kebetulan anak kami yang kedua itu entah kenapa menganggap sayur itu kurang nyaman gitu ya. Akhirnya coba bikin di kuah kari. Jadi biasanya kuah karinya itu kan cuma air gitu ya. Nah ini saya peresin wortel, brokoli, nah itu jadi kuahnya. Ketika dia makan, is it good bang? Very good. Udah itu isinya sayur KB. Jadi kayaknya bikin orang tua juga makin kreatif. Jadi kreatif ya. Betul. Waduh, ini jadi banyak manfaatnya, nggak cuma buat anak-anak juga, buat parents juga ya. Aduh, kalau ngomongin makanan rasanya pengen berlama-lama ya ngebahas makanan gitu, karena kita semua suka makan ya. Betul, makanan sehat dan bergizi apalagi ya Mbak ya. Betul Bu Zulfa. Nah setelah makan anak-anak kenyang ya, pasti menjadi lebih konsentrasi lagi untuk belajar. Nah ini dia kebiasaan yang berikutnya, kebiasaan kelima adalah gemar belajar. Nah gemar belajar tentunya tantangannya luar biasa ya di saat sekarang handphone ada di rumah, ada gadget-gadget yang bisa kita gunakan untuk main games dan lain sebagainya di era digitalisasi ini. Gimana dong tantangannya guru-guru untuk membangkitkan semangat anak-anak mau gemar belajar? Oke, baik Mbak Rara. Ada satu kata kunci nih yang saya pegang. Kita nggak bisa nolak teknologi. Karena anak apalagi Gen Alpha, anak SD sekarang kan Gen Alpha ya Mbak. Itu technology is in their DNA. Kenapa? Karena mamanya dari mulai hamil cari resep, ibu hamil nggak pakai koran kan, sudah pakai handphone gitu ya, cari resep empasi pakai handphone. Jadi kayak sudah immerse ke ibunya dan akhirnya ada ke DNA-nya mereka begitu. Makanya mereka melek banget teknologi. Nah, salah satu strategi yang kami pakai di Al-Halak adalah we deal with that. Jadi kita tidak menolak, tapi we deal with that. Jadi kami punya sebuah LMS Mbak, Learning Management System buatan guru sendiri. Iya, dan itu dari masa pandemi yang terus berlangsung sampai sekarang. Jadi di situ bisa diakses di www.sdialhalak.com. Di situ ada segala macam kebutuhan guru, murid, dan bisa diakses juga oleh orang tua lewat akun belajar ID-nya anak. Jadi mulai dari pembelajaran yang kita upload setiap pekan sekali. Kemudian ada buku-buku elektronik yang juga kita ambil dari, ada yang dari Budi itu buku Indonesia ya, buku yang diterbitkan oleh Kemendikdasmen juga ya, ada dari Puspeka juga gitu. Kemudian juga jadi anak tuh punya opsi gitu, ketika dia buka gadget, dia bukan cuma buat main, tapi bisa juga untuk belajar begitu. Terus juga kita punya coding dari 2019 ya. Dan alhamdulillah Al-Halak 3 kali juara umum Olimpiade TK Nasional. Wow, keren 2019, 2023, 2024 gitu.
Jadi anak-anak belajar coding buat apa? Karena sesuai banget dengan kondisi mereka sekarang. Iya. Mereka suka main game. Kalau saya suka ngomongin sama anak-anak, kalian tahu, jangan cuma senang jadi pemain game, jadi game maker dong, gitu. Jadi kayak challenge your 4C, karakter critical thinking, kemudian creativity, Iya. collaboration, communication, itu Oke. bisa keasah kalau kalian melakukan hal tersebut. Tapi juga kita ingatkan, jadi di Alal tuh ada yang namanya digital class agreement. Jadi kan mereka kalau kelas 4 sampai kelas 6 ke sekolah bawa laptop untuk assessment, Mbak. Iya. Nah, kalau sudah selesai assessment, laptopnya ditaruh lagi di laci atau di tas. Kenapa? Supaya nggak ada tuh yang buka-buka YouTube Ya. atau Miss mau bikin ini atau Mister mau bikin ini, nanti buka yang lain begitu. Dan juga kita perkenalkan dengan screen time, screen break, dan juga screen zone. Oh. Jadi kayak screen time itu berapa lama sih kalian tuh sebaiknya mengakses gadget begitu. Kalau screen break tuh emang kita bener-bener nggak pegang handphone atau nggak pegang tablet. Salah satunya adalah saat mau tidur, itu setengah jam atau sejam sebelumnya jangan, karena kan ada cahaya birunya itu ya. Iya. Kemudian juga screen zone, ada daerah-daerah di rumah yang memang bebas gadget, contoh di meja makan gitu. Tapi ke sekolah hanya boleh bawa gadget kalau sedang satu assessment, kedua project. Oh. Kalau hari lain mereka tidak boleh bawa. Oh, Begitu. menarik ya. Jadi memang tidak dilarang, namun gimana caranya gitu ya, agar Betul. anak-anak tetap bisa fun dengan belajar, mengambil intisari dari game, tantangan. Karena ternyata anak-anak suka tantangan. Betul. Oke, Dan baik. juga kayak kalau kita juga nggak mau mereka jadi kayak ngumpet-ngumpet gitu loh, Mbak Rara. Jadi juga Malah bisa, bohong ya iya, nantinya. Bisa juga memperkenalkan konsep nilai diri gitu. Kayak Iya. misalnya saya suka ngomong gini, sebenarnya Miss Zulfa tuh bisa lo lihat apa aja di handphone ini. This is my HP, I can do whatever I want. Tapi ketika Miss Zulfa lihat sesuatu, I ask myself, do I need it? Miss Zulfa perlu nggak? Kalau misalnya konten itu ada kekerasan, buat apa Miss Zulfa lihat? Gitu kan, nanti bisa ikut marah atau bisa ikut kesel, maka itu Miss Zulfa tidak mau lihat gitu. Terus kalau misalnya ada konten yang mengandung hal-hal yang tidak baik, misalnya ajakan untuk melakukan hal yang tidak baik, kan tidak berguna buat kita. Nah, jadi decision makernya itu bukan handphone kita, tapi diri kita. Nah, itu juga ternyata perlu banget diperkenalkan dari dini, Mbak. Sehingga ketika nanti mereka besar, mereka sudah bisa bersikap asertif. Menyatakan tidak kalau ada yang ngajak nggak baik begitu. Baik, sudah bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri Betul. ya. Baik. Tadi kebiasaan kelima, gemar belajar. Nah, setelah gemar belajar, selesai sekolah, kita kembali ke rumah, kita kembali kepada sekeliling kita, masyarakat. Karena kebiasaan keenam adalah bermasyarakat. Nah, ini nih mungkin bisa dijelaskan bagaimana melibatkan siswa dalam kegiatan bermasyarakat yang bukan cuma teori tapi nyata gitu. Anak-anak bisa apa sih kontribusinya di masyarakat? Silakan, Bu. Baik, nah ini juga menarik Mbak Rara ya. Waktu kita tanya kakak gitu ya, atau kalau di sekolah kita panggil soleh-solehah gitu. Kalian pernah nggak bermasyarakat? Itu 99,9% jawabannya adalah Miss, kita nggak pernah ikut kerja bakti. Itu jadi kayak ternyata pola pikir mereka bermasyarakat adalah hanya sebatas kerja bakti, Gotong royong kerja bakti gitu ya. gitu. Yang ikut bunda sama ayah aku, misalnya aku nggak pernah, misalnya seperti itu. Akhirnya kita berusaha memperkenalkan konsep bahwa bermasyarakat, misalnya gini Kak, kakak suka karate kan, atau suka basket, atau suka apapun lah itu. Suka Miss, misalnya ikut ekskul atau ikut klub gitu, ikut. Nah, ketika kamu datang ke sana, itu adalah masyarakat kamu. Kamu bisa belajar berempati, kamu bisa belajar kerjasama, kamu bisa mengomunikasikan ideas gitu ya, atau even solving problem. Itu sebagai bagian dari bermasyarakat gitu. Sehingga kalau gitu, kalau misalnya aku suka main, terus di tempat main aku ketemu teman, itu juga bermasyarakat Miss gitu. Iya, itu bagian dari bermasyarakat. Pastinya ada juga, misalnya kita dengar ada teman kita yang mungkin kena musibah, entah kebanjiran atau dulu pernah ada yang gempa bumi. Kita langsung merasakan, ya Allah, walaupun kita nggak kenal langsung, tapi berempati sama mereka. Kita misalnya ada sharing untuk mereka, itu juga bagian dari bermasyarakat begitu. Dan akhirnya paham tuh. Dan akhirnya mereka alhamdulillah sudah lebih paham bahwa bermasyarakat itu tidak selalu bentuknya kerja bakti gitu. Bahwa kita belajar untuk berkomunikasi, mengomunikasikan ide. Kalau ide kita nggak diterima, kita nggak baper. Itu sebenarnya adalah social skills di masyarakat.
seperti itu. berteman, sesimpel itu sebenarnya ya. Betul. Baik. Dan kebiasaan ketujuh alias Iya. yang terakhir begitu. Ini adalah suka juga kalau ini selain makan ya, tidur cukup. Nah, Tidur cepat, Mbak. tidur cepat. Betul. Nah, ini agak sulit dikontrol ya kalau dari sekolah ya. Betul. Tahu dari mana nih orang tuh gurunya nih kalau tidur cepat. Tapi mungkin ada strategi-strategi tertentu mungkin yang bisa diterapkan oleh guru-guru agar anak-anak ini tidur cukup dengan tidur cepat. Iya, betul, Mbak. Gimana tuh? Itulah yang tadi saya sampaikan sebelumnya ya, Mbak. Di awal kita sudah mengomunikasikan dan minta bantuan parents Ya. gitu. Nah, jadi kalau di Alalak tuh kita ada G-form yang diisi sama parents tentang kegiatan anak-anak gitu. Begitu. Nah, biasanya pekan ini gitu ya, kebiasaan apa yang dilakukan secara kontinu oleh anak-anak di rumah dan di sekolah. Kalau di sekolah kan kita bisa lihat, tapi kalau di rumah kita butuh bantuan parents. Betul. Nah, kemudian juga kalau di Alalak kami punya praktik baiknya itu adalah kami melakukan refleksi secara berkala dengan anak-anak. Kayak, oke, kalian kebiasaan apa ya yang secara konsisten dilakukan? Misalnya ada yang bilang, Miss, aku konsistennya rajin beribadah, tapi aku gemar belajar belum, misalnya. Kenapa? Di sekolah belajar, di rumah suruh belajar. Nah, itu juga kesempatan untuk menyampaikan, Kak, belajar itu bukan cuma pakai buku sama guru. Kamu misalnya suka ngegambar, terus kamu belajar lagi nih teknik, oh ternyata menggambar poni tuh yang lebih live-nya, lebih kelihatan realnya tuh gimana caranya. Actually it's part of belajar gitu, sehingga anak nggak ngerasa cuma belajar buat ujian, tapi belajar for life gitu. Dan itu juga banyak lagu-lagu yang di 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini kan yang kita sering putarkan juga ya, misalnya kayak tadi di makan itu sebenarnya ada part belajarnya juga, Mbak. Jadi contoh misalnya gini, lirik lagunya kayak gini, Mbak. Kamu cek piringmu, aku cek piringku. Hari ini kita makan apa? Adakah karbohidrat, adakah protein, lemak, serat, dan vitamin? Nasi, roti, jagung, singkong, itulah karbohidrat. Protein hewani, telur, dan daging. Protein nabati, ada tahu, tempe, serat itu buah sayur. Widih. Jadi kan ada unsur belajar ya, walaupun bernyanyi. Wah. Betul, jadi anak tahu oke, apa aja yang termasuk karbohidrat. Betul. Tadi Miss, nasi, roti, jagung, singkong, itulah karbohidrat. Nah, oke, kalau protein hewani, telur dan daging gitu. Lagi, Jadi, Bu. Oke, Saya jadi protein nabati, sama suaranya ada tahu, ya. tempe, serat itu buah sayur. Wah. Ayo bareng-bareng. Kita harus makan makanan sehat bergizi supaya tubuh bugar, hati pun jadi senang, kita tumbuh hebat. Nah, Mantap jadi banget. anak tahu gitu, makan itu ternyata bisa tumbuh hebat. Dan belajar tadi tuh bisa sambil fun ya menyanyi-nyanyi. Anak-anak udah hafal nih lagunya. Sudah. Mantap banget. Karena kalau mau makan kita dengerin lagu itu. Oh gitu. Iya, Jadi kalau diputar setiap hari ya. Iya, gantian gitu, Mbak. Misalnya besoknya belajar, kan ada juga lagu yang lain ya. Biar tertanam dalam pikiran Betul. mereka dan menjadi kebiasaan. Dan pilihan lagu anak Indonesia, ya Betul kan? sekali. Karena sekarang jangan sampai anak kecil nyanyinya ya yang itulah. Jadi biar memperkaya hazana. Korea kebanyakan ya. Dudu gitu ya. Oke, Aduh. dari 7 tadi kebiasaan anak Indonesia hebat, mana yang paling menantang sih? Siap. Yang paling menantang sebenarnya yang kita tidak bisa kontrol di sekolah pastinya, Mbak. 1, tidur cepat. 2, bangun pagi. Iya. Tapi alhamdulillah lagi-lagi karena orang tuanya juga ikut andil. Nggak apa ya ibaratnya itu kan program sekolah aja yang ngatur. Tapi mereka juga aware karena orang tua sekarang kan juga pasti saya yakin termasuk orang tua kita dulu ya, sampai mungkin masa depan pengen anak-anaknya itu jadi anak-anak yang berkarakter baik, yang punya prestasi gitu kan, Iya. yang bisa berkembang sesuai dengan bakat, minat dan kebiasaan mereka, sehingga mereka full support juga gitu. Oke. Jadi itu nggak bisa kita kontrol di sekolah, tapi kita bisa berkolaborasi dengan parents di That's rumah. why perlu ya kerjasama dengan Banget. parents. Parents adalah our partner. Iya, orang tua pertama dan orang tua kedua. Betul. Gitu. Karena di sekolah juga lama loh. Iya, kan? apalagi sekolah Islam itu kan sampai jam 2 Nah, ya. tuh dia. Ada yang sampai
sampai jam 3:30. Nah, lebih lama kayaknya ketemu sama gurunya ya. Baik, kemudian Bu Zulfa, dampaknya gimana? Terasa nggak nyata perbedaannya setelah anak-anak mulai untuk dibiasakan dengan 7 hal tadi? Yes, itu juga salah satu pertanyaan reflektif yang kita tanyakan ke guru-guru sebagai orang yang selalu ada bersama anak-anak ya. Saya tanya dari kelas yang pertama deh, kelas 1 deh Mbak. Apa yang efek berasa? Itu yang paling berasa adalah udah jarang anak yang terlambat ke sekolah. Kenapa? Pas kita tanya kenapa kakak bisa nggak terlambat, terus masuk juga nggak cranky, karena ternyata tidurnya lebih cepat. Asik. Sudah sesuai. Pasti orang tuanya misalnya, Kak, ayo Kak bobo misalnya, besok supaya bangun pagi ya lebih enak, sholat subuh juga nggak keburu-buru gitu. Itu kalau kelas yang lebih kecil ya. Kalau kelas yang lebih besar itu mereka sekarang untuk belajar, kayak tadi saya bilang Mbak, kita punya LMS, udah nggak lagi harus disuruh gitu. Jadi kayak aku nggak ngerti nih, aku mau cari deh materi di LMS, misalnya bangun datar gitu ya. Nah mereka tuh udah bisa ngakses sendiri pakai belajar ID begitu. Terus juga kayak terkait sama tidur malam, kadang-kadang mereka masih suka misalnya kayak, tapi kalau weekend kita suka jalan-jalan gitu. Ya sudah, mungkin kalau weekend kalian kan besoknya masih libur, itu mungkin exception, tapi jangan dibiasain ya nak, karena kalau biasain nanti bablas. Oh, oke. Begitu Mbak. Baik. Jadi sangat sebenarnya sederhana tapi sangat bermanfaat. Sangat terasa manfaatnya. Betul. Begitu ya. Ini aja baru beberapa bulan, apalagi kalau memang terus continue dilakukan begitu dari SD sampai dengan SMA. Oh, pasti kita mempunyai generasi emas yang luar biasa. Amin. Terakhir Bu Zulfa, mungkin Iya. bisa disampaikan apa harapan Ibu begitu ya untuk generasi muda Indonesia melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Baik Mbak. Jadi saya percaya bahwa kumpulan orang yang hebat dimulai dari satu orang yang hebat. Wah, iya. keren. Ya, jadi kalau setiap anak Indonesia punya 7 kebiasaan Indonesia hebat, maka bayangin berapa juta anak Indonesia yang punya 7 kebiasaan Indonesia hebat. Sehingga dari satu tadi bisa jadi kumpulan anak-anak hebat, kita bisa punya komunitas anak-anak hebat, dan bisa menghasilkan karya yang hebat. Karya yang hebat itu yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk diri mereka, untuk keluarga, untuk bangsa dan negara. Jadi again, mari kita mulai dari diri kita sendiri, karena ya tadi satu komunitas hebat pasti mulainya dari satu orang hebat. Dan biasanya akan menular kebiasaan itu ya. Asik banget ngobrol bersama dengan Ibu Zulfa Maulidah, Kepala Sekolah dari SD Islam Al-Alaq Kota Bekasi, tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di podcast Praktik Baik Implementasi 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Dan seperti yang sudah Rara janjikan, nanti kita juga akan ada podcast selanjutnya membahas Pagi Ceria Senam Anak Indonesia Hebat ya. Terima kasih Bu Terima kasih Zulfa. banyak. Juga terima kasih untuk semua guru, semua orang tua Yes. yang sudah pasti berkolaborasi untuk program ini. Baik, Iya, jadi sukses. sama-sama kita gaungkan salam Anak Indonesia Hebat. Boleh Mbak Rara? Boleh, Oke. boleh. Baik, nanti kita akan mulai dengan salam Anak Indonesia Hebat. Kita bilang sehat, cerdas, berkarakter. Yeay. Kita boleh ulang sekarang Oke, ya. boleh. Salam anak Indonesia hebat, Sehat, cerdas, berkarakter. Yeay. Yeay. Rara pamit ya, sahabat Sonora, sampai jumpa. Sampai jumpa. Lagunya gimana, Bu? Lagunya Oh iya, Bu, oke. kita nyanyi, Bu. Kita suka karena kita suka ya. Oke. Kamu cek piringmu, aku cek piringku. Hari ini kita makan apa? Adakah karbohidrat? Adakah protein? Lemak, serat, dan vitamin?